Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu. Langit yang biasanya abu-abu oleh polusi kini berubah menjadi hitam pekat, seakan turut merasakan kesedihan yang sedang berkecamuk di dalam hati. Seorang wanita yang berdiri kaku di depan jendela, kaca besar di lantai 40 gedung Menara Kencana. Namanya Sari. Sari Kusuma. Di usia 32 tahun, dia adalah sosok yang dikagumi banyak orang. Dia adalah CEO dari Kusuma Group, perusahaan tekstil warisan ayahnya yang berhasil ia bangkitkan dari ambang kebangkrutan menjadi salah satu raksasa bisnis di Indonesia. Wajahnya cantik, dengan garis rahang tegas khas wanita Jawa yang memiliki pendirian kuat, namun matanya hari ini menyimpan badai yang siap menghancurkan segalanya. Sari menatap pantulan dirinya di kaca. Gaun pengantin berwarna putih gading yang ia kenakan seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Kebaya modern dengan payet-payet kristal yang berkilauan itu dirancang khusus oleh desainer ternama, harganya ratusan juta rupiah. Tapi sekarang, gaun itu terasa seperti kain kafan yang mencekik lehernya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop coklat yang sudah remuk. Isinya adalah foto-foto. Foto-foto yang baru saja ia terima 1 jam sebelum akad nikah dimulai. Foto calon suaminya, Rio, sedang bermesraan di sebuah hotel mewah di Bali. Dan wanita yang ada di pelukan Rio bukanlah orang asing. Wanita itu adalah Linda, sepupu Sari sendiri. Orang yang selama ini ia anggap seperti adik kandung. Orang yang ia biayai kuliahnya. Orang yang ia beri pekerjaan di perusahaannya. Air mata Sari sudah kering. Rasa sakit di dadanya bukan lagi seperti ditusuk jarum, melainkan seperti dihantam palu godam berkali-kali hingga ia mati rasa. Pintu ruangan VIP itu terbuka kasar. Masuklah seorang wanita parubaya dengan sanggul tinggi dan perhiasan emas yang bergemerincing di setiap gerakannya. Itu adalah Bu Ratna, ibu tiri Sari. Wajahnya tampak panik, tapi bukan panik karena mengkhawatirkan Sari, melainkan panik karena acara megah itu terancam batal. Sari, apa yang kamu lakukan di sini? Tamu undangan sudah menunggu di ballroom. Penghulu sudah siap. Rio dan keluarganya sudah duduk di meja akad. Kenapa kamu belum turun? Cepat perbaiki make up kamu. Jangan bikin malu keluarga kita. Suara Bu Ratna melengking tinggi, memecah keheningan ruangan. Sari berbalik perlahan. Tatapannya dingin, menusuk tajam ke arah ibu tirinya. Ia melemparkan amplop coklat itu ke wajah Bu Ratna. Foto-foto itu berhamburan ke lantai marmer yang dingin. Bu Ratna terkejut, lalu matanya membelalak saat melihat gambar-gambar itu. Namun, bukannya merasa bersalah atau kaget. Ekspresi wajah Bu Ratna justru berubah menjadi sinis. Ia mendengus pelan, seolah hal itu bukan masalah besar. Jadi hanya karena ini? Hanya karena laki-laki jajan sedikit di luar, kamu mau membatalkan pernikahan bisnis yang nilainya triliunan rupiah? Sari, kamu itu sudah dewasa, jangan naif. Rio itu laki-laki, wajar kalau dia khilaf sedikit sebelum menikah. Yang penting setelah menikah dia akan membawa modal besar untuk menyelamatkan saham perusahaan kita yang sedang goyah. Kamu pikir kamu bisa mempertahankan posisi CEO tanpa suntikan dana dari keluarga Rio? Jangan egois. Pikirkan nasib ratusan karyawan pabrik di Cikarang. Pikirkan nama baik ayahmu yang sudah meninggal. Kata-kata ibu tirinya seperti racun yang merayap masuk ke telinga Sari. Selama ini ia selalu mengalah. Ia mengalah saat ayahnya menikah lagi. Ia mengalah saat Bu Ratna membawa Linda masuk ke rumah mereka. Ia mengalah saat dipaksa bertunangan dengan Rio, anak dari rekan bisnis ayahnya, demi sinergi perusahaan. Tapi hari ini, batas kesabarannya sudah habis. Ia bukan boneka, ia bukan alat tukar guling saham. Sari melangkah maju, mendekati Bu Ratna. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Ibu bilang wajar. Sepupuku sendiri, Bu. Mereka berselingkuh di belakangku selama 2 tahun. Dan ibu tahu. Dari tatapan ibu, aku tahu ibu sudah tahu soal ini sejak lama, kan? Ibu dan Linda bersekongkol menjadikanku orang bodoh. Cukup. Aku tidak akan turun. Pernikahan ini batal.
Silakan ibu yang menikah dengan Rio kalau ibu begitu menginginkan hartanya. Kurang ajar kamu. Tangan Bu Ratna melayang, hendak menampar wajah Sari. Tapi Sari menangkap tangan itu di udara. Cengkeramannya kuat. Sari menghempaskan tangan ibu tirinya. Jangan pernah sentuh aku lagi. Mulai hari ini, aku yang menentukan hidupku sendiri. Sari menyambar tas tangannya, menendang sepatu hak tingginya hingga terlepas, dan berlari keluar ruangan dengan kaki telanjang. Sari, kembali. Jangan gila kamu. Kalau kamu keluar dari pintu itu, jangan harap kamu masih dianggap anak di keluarga ini. Perusahaan akan hancur di tanganmu, teriak Bu Ratna histeris. Tapi Sari tidak peduli. Ia berlari menyusuri lorong hotel mewah itu, mengabaikan tatapan bingung para pelayan dan tamu yang berpapasan dengannya. Ia menekan tombol lift, turun ke lobi, dan terus berlari keluar gedung. Hujan di luar semakin deras. Angin kencang menerpa wajahnya. Sari terus berlari menembus hujan. Gaun pengantin mahalnya kini basah kuyup dan kotor terkena cipratan lumpur jalanan Jakarta. Ia tidak tahu mau kemana. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari kemewahan palsu itu, dari orang-orang bermuka dua yang selama ini mengelilinginya. Ia berjalan tanpa arah di trotoar Jalan Jenderal Sudirman yang ramai. Bunyi klakson mobil dan motor bersahut-sahutan, tapi telinga Sari berdenging. Ia merasa sendirian di tengah jutaan manusia. Kelelahan, Sari akhirnya berhenti di depan sebuah halte bus tua yang atapnya sedikit bocor. Ia duduk di bangku panjang yang dingin, memeluk lututnya, menggigil kedinginan. Make-up di wajahnya sudah luntur, membuatnya terlihat seperti hantu pengantin yang menyedihkan. Orang-orang yang berteduh di sana menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Mungkin besok dia akan viral di media sosial. CEO gila lari dari pernikahan. Biarlah. Ia sudah tidak peduli. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan serak terdengar di sampingnya. Mbak? Mbak tidak apa-apa. Ini, pakailah. Jangan sampai masuk angin. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki. Penampilannya sangat lusuh. Ia mengenakan kaos partai yang sudah pudar warnanya dan celana jeans yang robek di bagian lutut serta penuh noda oli. Rambutnya agak gondrong dan berantakan, tertutup topi kusam. Di tangannya, ia memegang sebuah karung plastik besar berisi botol-botol bekas. Dia adalah seorang pemulung. Laki-laki itu menyodorkan sebuah jaket denim bekas yang terlihat kumal. Tapi anehnya, jaket itu kering karena dia menyimpannya di dalam plastik. Sari menatap laki-laki itu. Anehnya, tatapan mata laki-laki itu tidak seperti tatapan orang-orang lain di halte. Matanya tidak menghakimi, tidak mengejek, dan tidak penuh nafsu. Matanya jernih, tenang, dan ada sorot kepedulian yang tulus di sana. Di tengah kota Jakarta yang kejam ini, seorang pemulung justru yang pertama kali bertanya keadaannya. Sari tertawa. Tawa yang getir dan pahit. Air matanya kembali mengalir, bercampur dengan air hujan. Tidak apa-apa? Kamu tanya aku tidak apa-apa? Hidupku hancur, Mas. Hancur berantakan. Tunanganku selingkuh dengan sepupuku. Ibu tiriku mau menjualku demi uang. Semua orang hanya menginginkan hartaku. Tidak ada yang peduli padaku. Aku ini sampah. Sama seperti botol-botol di karungmu itu. Laki-laki pemulung itu terdiam sejenak. Ia meletakkan karungnya pelan-pelan di lantai, lalu duduk di ujung bangku, menjaga jarak sopan dari Sari. Ia tidak memaksakan jaketnya, hanya meletakkannya di dekat Sari. Mbak bukan sampah. Botol-botol ini. Laki-laki itu menepuk karungnya pelan. Orang membuangnya karena menganggap sudah tidak berguna. Tapi bagi saya, ini berharga. Ini rezeki. Ini bisa diolah lagi jadi sesuatu yang baru, yang lebih kuat. Kalau Mbak merasa dibuang seperti sampah, berarti mereka yang buta. Mereka tidak tahu nilai Mbak yang sebenarnya. Kata-kata sederhana itu menghantam hati Sari lebih keras daripada nasihat bisnis manapun yang pernah ia dengar. Di tengah keputusasaan,
Logika Sari tiba-tiba bergeser. Kemarahan dan rasa sakit hati membuatnya berpikir nekat. Ia butuh jalan keluar. Ia butuh tameng. Jika ia kembali ke rumah sendirian, Bu Ratna dan Rio pasti akan memaksanya rujuk demi perusahaan. Ia harus memutus mata rantai itu sekarang juga. Ia harus membuat mereka jijik, membuat mereka menyerah. Sari menatap laki-laki pemulung itu lekat-lekat. Di balik kotoran debu jalanan di wajahnya, Sari bisa melihat rahang yang tegas dan hidung yang mancung. Usianya mungkin sebaya dengannya, atau sedikit lebih tua. "Siapa namamu?" tanya Sari tiba-tiba. "Budi, Mbak," jawab laki-laki itu singkat. "Budi, kamu belum menikah?" Budi menggeleng sambil tersenyum kecut. "Siapa yang mau sama pemulung miskin seperti saya? Mbak, makan saja susah. Tidur di kolong jembatan Tanah Abang. Tidak ada wanita yang mau hidup susah." "Bagus." Sari mengangguk, lalu ia berdiri, menatap Budi dengan tatapan yang nyalang namun penuh tekad. "Budi, kamu mau uang? Kamu mau hidup enak? Kamu mau makan kenyang setiap hari dan tidur di kasur empuk?" Budi tampak bingung. Ia mengerutkan keningnya. "Maksud Mbak apa? Saya tidak minta uang. Saya cuma kasihan lihat Mbak kedinginan. Nikahi aku." Duar. Suara petir menyambar di langit Jakarta, seolah menegaskan kegilaan kalimat yang baru saja keluar dari mulut Sari. Budi ternganga. Orang-orang di halte yang sedari tadi menguping ikut terkejut. "Ah, apa? Mbak bercanda ya? Mbak ini mabuk?" "Aku tidak mabuk dan aku tidak bercanda." Sari mencengkeram bahu Budi dengan tangannya yang gemetar. "Aku butuh suami. Sekarang juga. Siapa saja. Asalkan bukan laki-laki bajingan pilihan keluargaku." "Kamu bilang tidak ada wanita yang mau sama kamu?" "Aku mau. Tapi ada syaratnya. Kamu harus turuti semua perkataanku. Kamu harus jadi suamiku di atas kertas. Aku akan memberimu gaji bulanan, memberimu tempat tinggal, memberimu makan. Tugasmu hanya satu, jadilah suamiku di depan keluargaku dan buat mereka muak. Buat mereka sadar bahwa aku lebih memilih pemulung daripada pengusaha kaya raya yang berhati busuk itu." Budi menatap wanita di depannya. Ia melihat kepedihan yang mendalam di mata wanita itu. Ia tahu wanita ini sedang tidak berpikir jernih. Tapi, jauh di dalam lubuk hati Budi, ada sesuatu yang bergetar. Sebuah takdir aneh sepertinya sedang mempermainkan mereka. Budi menunduk, melihat pakaian kotornya, lalu melihat gaun pengantin mahal yang kini berlumpur itu. "Mbak akan menyesal. Saya orang miskin. Saya tidak punya pendidikan. Saya akan bikin malu Mbak." "Itu yang aku mau," teriak Sari. "Aku mau bikin malu mereka. Aku mau hancurkan ekspektasi mereka." "Jawab aku, Budi. Ya atau tidak? Kalau kamu tidak mau, aku akan cari gelandangan lain di seberang jalan sana." Budi menghela napas panjang. Tatapannya berubah serius. Ia mengambil jaket kumalnya yang tadi diletakkan di bangku, lalu menyampirkannya ke bahu Sari yang terbuka. Jaket itu bau apek dan keringat, tapi entah kenapa terasa hangat bagi Sari. "Baiklah. Kalau itu mau Mbak, saya akan nikahi Mbak. Tapi ingat, Mbak yang minta. Jangan usir saya kalau nanti Mbak sadar dan jijik lihat saya." Sari tersenyum miring. Senyum kemenangan yang bercampur air mata. "Aku tidak akan menarik kata-kataku. Ayo, ikut aku." Sari menarik tangan Budi yang kasar dan berkapalan. Ia menyeret laki-laki itu menembus hujan, menyetop sebuah taksi Bluebird yang melintas. Sopir taksi itu awalnya ragu mengangkut mereka, seorang pengantin wanita yang berantakan dan seorang pemulung yang kotor, tapi setelah Sari melemparkan beberapa lembar uang Rp100.000 yang basah ke dashboard, sopir itu tancap gas. Di dalam taksi, keheningan menyelimuti mereka. Budi duduk kaku di pojok, berusaha agar tubuhnya yang kotor tidak mengenai jok mobil terlalu banyak. Sari bersandar di jendela, menatap jalanan Jakarta yang buram oleh hujan. Ia baru saja melakukan hal paling gila dalam hidupnya.
Ia baru saja memungut seorang suami dari jalanan. Tapi anehnya hatinya merasa sedikit lega. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya, meskipun dengan cara yang destruktif. Taksi itu berhenti di depan sebuah gerbang rumah mewah di kawasan Menteng. Itu adalah rumah peninggalan ayah Sari, tempat ia tinggal bersama ibu tiri dan sepupunya. Lampu-lampu kristal menyala terang dari dalam rumah. Rupanya Bu Ratna dan yang lainnya sudah pulang dari hotel. Mobil Rio sebuah sport car merah juga terparkir di halaman. Mereka pasti sedang menyusun strategi untuk membujuk Sari kembali. "Ayo turun," kata Sari dingin. Budi memandang rumah bak istana itu dengan ragu. "Mbak yakin? Saya masuk lewat pintu belakang saja ya?" "Tidak. Kamu masuk lewat pintu depan. Kamu suamiku sekarang." "Kepala tegak, Budi. Jangan bikin aku malu." Sari menggandeng lengan Budi erat-erat, seolah Budi adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Sari menendang pintu depan hingga terbuka lebar. Di ruang tamu yang megah, Bu Ratna, Linda, Rio, dan kedua orang tua Rio sedang duduk berunding dengan wajah tegang. Percakapan mereka terhenti seketika saat melihat Sari berdiri di ambang pintu. Penampilannya kacau balau, rambut basah lepek, make-up luntur. Tapi yang membuat mata mereka melotot nyaris keluar adalah sosok di sampingnya. Seorang laki-laki dekil, bau, dengan pakaian compang-camping dan sepatu butut yang meninggalkan jejak lumpur di karpet persia mahal. "Sari, kamu dari mana saja? Kami semua khawatir." Kalimat Rio terhenti di tenggorokan saat hidungnya mencium aroma tidak sedap yang menguar dari tubuh Budi. Dia menutup hidung dengan sapu tangan sutranya. "Ya Tuhan, bau apa ini? Siapa gembel yang kamu bawa masuk ini?" "Sari, kamu sudah gila ya? Usir dia." "Satpam." "Mana Satpam?" Sari mengangkat tangannya, menghentikan teriakan Rio. Suaranya tenang, tapi menggelegar di ruangan itu. "Jangan panggil Satpam. Kenalkan. Ini Budi." Bu Ratna berdiri dari sofa. Wajahnya merah pada menahan amarah. "Budi siapa? Tukang kebun baru?" "Sari, jangan main-main. Cepat mandi dan minta maaf sama Nakrio dan orang tuanya. Bukan tukang kebun, Bu," jawab Sari sambil menatap mata Rio dengan penuh kebencian. "Budi adalah calon suamiku." "Ah tidak, dia adalah suamiku. Besok pagi kami akan ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan pernikahan siri kami malam ini." Hening. Sunyi senyap seperti kuburan. Linda menutup mulutnya karena kaget. Orang tua Rio ternganga. Rio menatap Sari seolah Sari adalah makhluk asing. Kamu bercandakan." Suara Rio bergetar. "Kamu mau menukar aku, Direktur Pratama Group, lulusan Amerika, dengan sampah jalanan ini? Kamu mau balas dendam sama aku dengan cara menghancurkan dirimu sendiri?" "Sari, lihat dia. Dia bahkan tidak layak jadi alas kakiku." Sari tertawa pelan, lalu merangkul lengan Budi lebih erat, menempelkan pipinya ke bahu jaket denim yang bau itu. "Setidaknya sampah ini tidak menusukku dari belakang, Rio. Setidaknya dia jujur dengan kemiskinannya. Tidak seperti kamu yang berlagak kaya tapi mentalnya murahan, selingkuh dengan sepupu calon istrimu sendiri. Mulai detik ini, pertunangan kita putus. Kerjasama perusahaan batal. Dan rumah ini rumahku. Ayah mewariskannya padaku. Jadi, silakan kalian semua keluar. Kecuali suamiku. Dasar anak durhaka." Bu Ratna histeris, melempar vas bunga ke arah mereka. Vas itu pecah berkeping-keping di dekat kaki Budi. Budi tidak bergeming sedikit pun. Ia berdiri tegak, badannya yang tegap seolah menjadi tameng bagi Sari. Bu Ratna menunjuk wajah Sari dengan jari gemetar. "Kalau kamu menikahi gembel ini, aku pastikan kamu akan menyesal seumur hidup. Kamu akan jadi bahan tertawaan satu Indonesia. Saham perusahaan akan anjlok. Investor akan lari. Kamu akan jatuh miskin, Sari. Dan jangan harap aku akan menganggapmu anak lagi."
Silakan Bu, tantang Sari. Aku lebih baik miskin dan bahagia dengan pemulung daripada kaya tapi hidup di sarang ular berbisa seperti ini. Sekarang keluar. Atau aku panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan di properti milikku. Dengan penuh kemarahan dan sumpah serapah, rombongan keluarga Rio dan Bu Ratna akhirnya keluar dari rumah itu. Rio sempat berhenti di depan Budi, menatapnya dengan jijik, lalu meludah ke dekat sepatu butut Budi. Nikmatilah malam pertamamu dengan putri gila ini, gembel. Besok kalian berdua akan menangis darah. Pintu tertutup. Suara mobil Rio menderu pergi. Rumah besar itu kembali sunyi. Hanya ada Sari dan Budi di tengah ruang tamu yang mewah itu. Adrenalin yang tadi memuncak tiba-tiba surut, meninggalkan Sari dalam kelelahan yang luar biasa. Kakinya lemas. Ia terduduk di lantai, menangis tergugu. Semua pertahanannya runtuh. Budi berdiri canggung. Ia melihat sekeliling, melihat kemewahan yang menyilaukan mata, lalu melihat wanita rapuh di kakinya. Perlahan, Budi berjongkok. Ia tidak berani menyentuh Sari. Takut tangannya yang kasar akan mengotori kulit halus wanita itu lebih jauh. Mbak, mereka sudah pergi. Sari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap Budi. Terima kasih, Budi. Terima kasih sudah mau ikut sandiwaraku. Kamu boleh pergi sekarang. Nanti aku kasih uang saku. Kamu bisa tidur di kamar tamu malam ini kalau mau. Atau pulang, terserah kamu. Sari mencoba berdiri, tapi kepalanya pusing. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Dengan sigap, Budi menangkap tubuh Sari. Lengan Budi ternyata sangat kuat dan kokoh. Mak, istirahat saja. Jangan pikirkan saya. Sari menatap mata Budi dari jarak dekat. Di bawah lampu kristal, ia baru menyadari bahwa di balik penampilan kumal itu, mata Budi memiliki kedalaman yang misterius. Seperti lautan tenang yang menyembunyikan gunung berapi di dasarnya. Siapa kamu sebenarnya, Budi? Bisik Sari sebelum kesadarannya menghilang dan ia pingsan di pelukan suami pemulungnya. Budi menghela napas panjang. Ia mengangkat tubuh Sari dengan mudah, membawanya menuju sofa panjang. Ia menatap wajah tidur Sari yang penuh guratan kesedihan. Budi merogoh saku celana jeansnya yang robek, mengeluarkan sebuah ponsel tua, jenis yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. Tapi bukan itu yang ia lihat. Ia meraba lapisan dalam saku rahasia di jaket denimnya, merasakan sebuah kartu tipis dari logam hitam titanium, kartu akses eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang paling berkuasa di Asia. Maafkan saya, Nyonya Sari. Gumam Budi pelan. Suaranya berubah. Tidak lagi logat jalanan yang kasar, melainkan nada suara berwibawa seorang pemimpin. Sandiwara ini baru saja dimulai. Dan saya pastikan, mereka yang menghina kamu hari ini, akan bersujud di kakimu suatu hari nanti. Cahaya matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama yang luas itu. Sari mengerjap-ngerjapkan matanya. Kepalanya terasa berat dan berdenyut nyeri. Semalam dia menangis sampai tertidur. Kelelahan fisik dan mental yang luar biasa membuatnya tidur seperti orang mati. Selama beberapa detik pertama, Sari lupa di mana dia berada. Dia mengira dia masih bermimpi buruk tentang pernikahannya yang batal. Namun, aroma ruangan yang berbeda menyadarkannya. Bukan aroma lavender mahal yang biasa dia gunakan, melainkan ada aroma samar minyak kayu putih dan aroma nasi goreng yang menggugah selera. Sari bangun dan duduk di tepi ranjang king size-nya. Matanya menyapu ruangan. Di pojok kamar, di atas karpet bulu domba yang harganya puluhan juta, tergeletak sebuah selimut tipis yang terlipat sangat rapi. Tidak ada orang di sana. Astaga! Sari memijat pelipisnya. Ingatan semalam kembali membanjiri otaknya seperti air bah. Rio. Perselingkuhan. Hujan. Pemulung. Pernikahan siri. Aku benar-benar melakukannya. Bisik Sari pada dirinya sendiri dengan suara serak. Aku benar-benar membawa laki-laki asing masuk ke rumah ini. Pintu kamar diketuk pelan. Masuk.
Teriak Sari refleks, mengira itu adalah Bi Inah, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja di keluarga Kusuma sejak Sari masih kecil. Pintu terbuka. Tapi yang muncul bukan sosok Bi Inah yang gemuk dan ramah, melainkan Budi. Laki-laki itu sudah tidak memakai jaket denim kumalnya. Dia mengenakan kaos oblong putih polos dan celana kain hitam pakaian lama almarhum ayah Sari yang sepertinya dia temukan di lemari tamu. Meskipun pakaian itu agak kebesaran di bahunya, Budi terlihat jauh lebih bersih. Rambutnya yang kemarin berantakan kini disisir rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang tirus namun berkarakter kuat. "Selamat pagi, Nyonya," sapa Budi dengan nada sopan, sedikit menunduk. "Maaf saya lancang masuk. Saya mengetuk 3 kali tapi tidak ada jawaban. Saya khawatir Nyonya sakit." Sari menatap Budi dengan tatapan menilai. Rasa canggung yang luar biasa menyelimuti dirinya. Semalam dia begitu berapi-api, tapi pagi ini, realita menamparnya. Dia tinggal satu atap dengan orang asing yang dia pungut dari jalanan. "Jangan panggil Nyonya kalau kita sedang berdua. Panggil Sari saja." Atau, Sari ragu sejenak. Di depan orang lain, panggil sayang. Kita harus meyakinkan mereka. Budi mengangguk paham. "Baik, Nyo." Sari, sarapan sudah siap. Saya masak sedikit di dapur. Kamu masak? Asisten rumah tangga kemana? Bi Inah? Mbak Rini? Wajah Budi berubah sedikit mendung. Dia tampak ragu untuk menjawab. "Mereka ada di dapur, Sari. Tapi, sepertinya mereka sedang tidak mau bekerja hari ini." Sari mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Dengan langkah cepat, Sari turun dari ranjang, menyambar jubah tidurnya, dan berjalan keluar kamar menuju lantai 1. Budi mengikuti langkahnya dari belakang dengan jarak 2 meter, menjaga kesopanan. Begitu sampai di ruang makan yang mewah, Sari melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Meja makan besar dari kayu jati itu kosong melompong. Tidak ada piring, tidak ada makanan yang tersaji. Sementara itu, suara gelak tawa terdengar dari arah dapur kotor di belakang. Sari melangkah lebar menuju dapur. Di sana, Bi Inah, Mbak Rini, dan Pak Ujang, sopir, sedang duduk santai sambil makan gorengan dan minum kopi. Mereka tertawa-tawa sambil memegang ponsel, sepertinya sedang menonton gosip selebriti. Sari berdeham keras. Ketiga pegawai itu terlonjak kaget. Kopi Pak Ujang hampir tumpah. Mereka buru-buru berdiri, tapi tidak ada raut takut atau hormat yang biasa mereka tunjukkan. Wajah Bi Inah justru tampak masam dan meremehkan. "Bi Inah, ini sudah jam 8 pagi. Kenapa meja makan masih kosong? Mana sarapan saya?" tanya Sari tegas. Bi Inah melirik sinis ke arah Budi yang berdiri diam di belakang Sari. "Maaf ya, Non Sari. Bukannya kami tidak mau kerja. Tapi Bu Ratna menelepon pagi-pagi sekali tadi. Katanya, mulai hari ini gaji kami dihentikan. Semua rekening Bapak sudah dibekukan sama Bu Ratna. Jadi ya, kami mogok kerja. Kami ini orang kecil, Non. Kalau tidak digaji, mau makan apa?" Sari terkesiap. Ibu tirinya bergerak cepat. Membekukan aset adalah langkah klasik untuk melumpuhkan Sari. Tapi yang membuat Sari lebih sakit hati adalah sikap para pegawai ini. Mereka sudah bekerja belasan tahun, digaji lebih dari layak, sering diberi bonus. Tapi begitu ada masalah sedikit, loyalitas mereka nol besar. Dan lagi, Bi Inah melanjutkan dengan nada yang lebih berani, bibirnya manyun menunjuk ke arah Budi. "Kami jijik, Non. Masa kami harus melayani dia? Tukang sampah? Bekas gelasnya saja saya tidak sudi cuci. Takut ketularan penyakit kulit. Kalau Non Sari mau nikah sama gembel, ya urus saja sendiri. Jangan suruh kami melayani tuan besar yang bau sampah itu." "Kurang ajar," teriak Sari. Tangannya gemetar menahan marah. "Kalian makan dari uang siapa selama ini? Ayahku yang menghidupi kalian. Sekarang saat aku susah, begini balasan kalian? Keluar. Kalau kalian tidak mau kerja,
Keluar dari rumah ini sekarang juga. Bi Inah mendengus. Keluar ya keluar. Siapa juga yang betah kerja di rumah yang sudah tidak ada masa depannya? Ayo, Rini, Pak Ujang. Kita pergi. Kita minta kerjaan sama Bu Ratna saja. Dia kan yang pegang uang sekarang. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, para asisten rumah tangga itu membereskan barang-barang mereka dan pergi meninggalkan Sari yang berdiri mematung di dapur. Rumah besar itu kini benar-benar kosong. Sunyi. Dingin. Sari memijat keningnya yang semakin sakit. Dia lapar, lelah, dan sekarang dia harus mengurus rumah seluas 1000 meter persegi ini sendirian. Tiba-tiba, sebuah tangan menyodorkan piring berisi nasi goreng hangat. Makanlah dulu, Sari. Perut kosong bikin pikiran jadi keruh. Suara Budi terdengar lembut. Sari menoleh. Budi memegang piring itu dengan kedua tangannya, seperti seorang pelayan yang menghidangkan makanan untuk ratu. Aromanya sungguh menggoda. Nasi goreng itu terlihat sederhana, warnanya kecoklatan dengan irisan cabai merah dan telur dadar di atasnya. Tapi baunya mengingatkan Sari pada sesuatu. Sari menerima piring itu dan duduk di kursi kayu dapur. Dia menyuapkan 1 sendok ke mulutnya. Rasa gurih, manis, dan pedas meledak di lidahnya. Bukan rasa bumbu instan, tapi rasa bumbu ulek yang kaya rempah. Bawang merah, bawang putih, terasi bakar, dan sedikit kencur. Rasanya persis seperti ini. Sari menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Ini rasanya seperti masakan ibuku, ibu kandungku. Dulu waktu aku kecil, sebelum ibu meninggal, ibu sering buatkan nasi goreng kampung seperti ini setiap minggu pagi. Budi tersenyum tipis. Dia mengambil gelas air putih dan meletakkannya di dekat Sari. Resep orang desa, Sari. Kebetulan dulu ibu saya juga suka masak begini. Saya lihat bahan di kulkas banyak. Sayang kalau busuk. Makanlah sampai habis. Untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir, Sari merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia makan dengan lahap, melupakan gengsinya, melupakan bahwa yang memasak adalah seorang pemulung. Budi tidak ikut duduk. Dia segera bergerak ke wastafel, mulai mencuci tumpukan piring kotor yang ditinggalkan Bi Inah dengan cekatan. Sambil mengunyah, Sari memperhatikan punggung Budi. Laki-laki itu bekerja dengan efisien. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Cara dia menyabuni piring, membilas, dan mengeringkan, terlihat sangat terorganisir. Terlalu rapi untuk ukuran orang yang katanya hidup di jalanan. Budi, panggil Sari setelah piringnya kosong. Ya, Sari. Budi berbalik, tangannya masih penuh busa sabun. Hari ini kita ke Kua. Aku sudah menelepon pengacara kepercayaan ayah, Pak Haris. Dia satu-satunya orang yang masih setia padaku. Dia akan mengatur pernikahan sipil kita agar sah secara hukum negara secepatnya. Setelah itu, aku harus ke kantor. Perang dengan Bu Ratna baru saja dimulai. Budi mengangguk. Saya siap. Dan satu lagi. Sari menunduk. Suaranya pelan. Terima kasih nasi gorengnya. Itu enak. Siang harinya, di sebuah kantor urusan agama Kua, kecil di pinggiran Jakarta Selatan. Tidak ada dekorasi bunga, tidak ada tamu undangan, tidak ada musik gamelan. Hanya ada Sari, Budi, Pak Haris pengacara tua berkacamata tebal, 2 orang saksi bayaran dari staf Kua, dan seorang penghulu yang tampak mengantuk. Sari mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam. Wajahnya dipoles make-up tipis untuk menutupi mata bengkaknya. Budi mengenakan kemeja batik lengan panjang milik ayah Sari yang agak kedodoran. Tapi entah bagaimana, motif parang rusak di batik itu membuatnya terlihat gagah. Saya terima nikah dan kawinnya Sari Kusuma binti Wijaya Kusuma dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp100.000 dibayar tunai. Suara Budi terdengar tegas, mantap, dan berwibawa. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dia menjabat tangan penghulu dengan erat. Satu tarikan napas. Sah? Tanya penghulu pada saksi. Sah?
Alhamdulillah. Sari menghembuskan napas yang sedari tadi dia tahan. Dia resmi menikah. Menikah dengan laki-laki yang nama lengkapnya baru dia tahu saat mengisi formulir tadi. Budi Santoso. Nama yang paling pasaran di Indonesia. Tidak ada gelar. Tidak ada nama keluarga terpandang. Setelah buku nikah berwarna merah dan hijau itu diserahkan, Sari dan Budi keluar dari KUA. Matahari Jakarta menyengat kulit. Pak Haris menatap Sari dengan wajah prihatin. Nak Sari, Bapak sudah peringatkan. Ini langkah yang sangat berbahaya. Bu Ratna bisa menggunakan pernikahan ini untuk menyatakan Nak Sari tidak kompeten memimpin perusahaan. Dewan Komisaris bisa menuntut rapat umum pemegang saham luar biasa untuk melengsarkan Nak Sari. Aku tahu, Pak Haris. Jawab Sari tajam. Justru itu aku butuh Bapak. Tolong amankan sisa aset ayah yang belum disentuh Bu Ratna. Dan tolong cari tahu siapa saja direksi yang sudah disuap oleh Rio. Pak Haris mengangguk berat. Lalu melirik Budi sekilas. Dia tidak menyapa Budi. Hanya memberikan anggukan sopan karena bagaimanapun Budi sekarang adalah suami sah kliennya. Setelah Pak Haris pergi, Sari berbalik menghadap Budi. Sekarang aku harus ke kantor. Kusuma Group sedang genting. Kamu pulang saja ke rumah. Jaga rumah. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Terutama Bu Ratna. Ini kunci cadangan dan kartu akses gerbang. Sari merogoh tasnya, hendak memberikan uang taksi. Tapi dia sadar, dompetnya kosong. Kartu kreditnya sudah diblokir semua. Uang tunai terakhirnya sudah habis untuk bayar taksi kemarin dan biaya administrasi KUA tadi. Wajah Sari memerah karena malu. Seorang CEO, tidak punya uang sepeser pun untuk ongkos suaminya. Budi, maaf. Aku tidak punya uang tunai. Kamu bisa naik bus? Atau jalan kaki? Budi tersenyum menenangkan. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sangat lusuh dan lecek dari saku celananya. Uang ribuan dan 2 ribuan. Totalnya mungkin tidak sampai 50.000 rupiah. Simpan saja uang Sari. Saya masih punya simpanan hasil jual botol kemarin. Cukup untuk naik angkot pulang. Sari hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang. Hati Sari mencelos melihat uang lecek itu. Itu adalah uang hasil keringat dan kehinaan Budi mengais sampah. Tapi Budi menawarkannya dengan tulus tanpa rasa malu. Sari ingin menolak. Tapi dia memang tidak punya pilihan. Dia mengangguk kaku, lalu masuk ke dalam mobil sedan tua peninggalan ayahnya. Mobil sportnya sudah ditarik oleh leasing yang ternyata atas nama perusahaan Rio. Mobil Sari menjauh, hilang di tikungan. Senyum di wajah Budi perlahan menghilang. Postur tubuhnya yang tadi agak membungkuk sopan, kini tegak sempurna. Aura kepemimpinan yang kuat memancar dari dirinya, membuat beberapa orang yang lewat di depan KUA menoleh heran. Budi mengeluarkan ponsel bututnya. Dia tidak menelepon, tapi mengetik sebuah kode rumit di layar pesan. Detik berikutnya, ponsel itu berubah tampilan menjadi antarmuka yang sangat canggih. Dia menempelkan ponsel itu ke telinga. Halo. Tuan muda. Suara di ujung telepon terdengar hormat dan jernih. Budi berbicara dengan suara rendah namun dingin. Bram, ini aku. Aktifkan protokol bayangan level 3. Baik, Tuan. Targetnya? Kusuma Group. Aku mau laporan lengkap keuangan mereka dalam 10 menit. Siapa saja yang bermain? Siapa yang memblokir rekening Sari? Dan berapa hutang perusahaan Rio, Pratama Group? Siap laksanakan, Tuan. Oh ya, Tuan. Nyonya besar di Surabaya mulai curiga Tuan tidak ada di apartemen selama 2 hari ini. Beliau bertanya-tanya. Bilang pada ibu, aku sedang berlibur mencari inspirasi. Jangan sampai ada yang tahu aku di Jakarta. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Satu lagi, Bram. Ya, Tuan, kirimkan 1 tim keamanan tak terlihat untuk mengawasi rumah Sari. Aku tidak mau ada tikus yang masuk saat aku tidak ada. Dan suruh seseorang beli saham Kusuma Group secara diam-diam lewat perusahaan cangkang kita di Singapura. Beli setiap kali harganya jatuh.
Aku mau menguasai 51% saham sebelum rapat umum pemegang saham bulan depan. Dimengerti, Tuan Budi. Budi menutup teleponnya. Dia menatap langit Jakarta yang terik. Dia kembali memasukkan ponselnya, lalu melambaikan tangan menyetop angkot mikrolet biru yang lewat dengan asap knalpot hitam mengepul. Kiri bang! Teriaknya dengan logat jalanan yang kental. Di dalam angkot yang panas dan pengap, Budi duduk berhimpitan dengan ibu-ibu pulang pasar yang membawa ayam hidup. Bau amis dan keringat menyengat hidung. Tapi Budi tidak peduli. Dia memejamkan mata, membayangkan wajah Sari yang lelah namun tetap tegar. Kamu memilih orang yang tepat. Sari, batin Budi. Kamu tidak menikahi pemulung, kamu menikahi Budi Hartono, pewaris tunggal Hartono Corporation, konglomerasi terbesar di Asia Tenggara yang bahkan Rio dan Bu Ratna pun hanya bisa bermimpi untuk berjabat tangan dengannya. Tapi untuk sekarang, biarlah aku jadi pemulungmu. Aku akan membersihkan sampah-sampah di hidupmu satu persatu. Sementara itu, di kantor Kusuma Group, suasana kacau balau, telepon berdering tanpa henti. Karyawan berlarian panik. Sari berjalan masuk ke lobi dengan kepala tegak. Meskipun dia tahu tatapan semua orang tertuju padanya. Tatapan mencemooh, kasihan, dan meremehkan. Gosip sudah menyebar lebih cepat daripada cahaya. CEO gila menikahi pemulung. Sari masuk ke ruangannya. Di sana, Rio sudah duduk di kursi kebesarannya. Kakinya diangkat ke atas meja kerja Sari. Dia sedang merokok. Abu rokoknya sengaja dijatuhkan ke atas dokumen-dokumen penting. Ngapain kamu di sini? Desis Sari. Ini ruanganku. Rio tertawa, menyemburkan asap rokok ke wajah Sari. Ruanganmu? Baca ini. Rio melempar sebuah map merah. Dewan Komisaris baru saja rapat darurat pagi ini via Zoom. Karena tindakanmu yang dianggap tidak stabil secara mental dan membahayakan citra perusahaan, mereka sepakat menunjukku sebagai Pele, pelaksana tugas, CEO sampai RUPSLB bulan depan. Kamu dinonaktifkan sayang. Darah Sari mendidih. Dia mengambil map itu, membacanya sekilas. Tanda tangan para komisaris sudah lengkap. Mereka semua adalah teman-teman lama ayahnya yang ternyata berkhianat demi uang Rio. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku pemegang saham mayoritas. Mayoritas? Rio tersenyum licik. Yakin? Cek lagi. Ibu tirimu, Bu Ratna, baru saja menjual 20% saham warisan ayahmu kepada perusahaanku tadi pagi. Sekarang, gabungan sahamku dan Bu Ratna sudah 45%. Sisanya milik publik. Kamu cuma punya 30%. Sari, kamu kalah. Sari meremas map itu hingga hancur. Dia kalah. Dia benar-benar kalah telak. Dalam semalam, dia kehilangan tunangan, keluarga, rumah, hampir, dan sekarang perusahaannya. Keluar dari kantorku, Sari, atau aku panggil security untuk menyeretmu. Oh ya, bawa juga suami gembelmu itu. Mungkin dia bisa kerja jadi cleaning service di sini. Lumayan, daripada mungut sampah. Rio tertawa terbahak-bahak. Sari berbalik. Dia tidak menangis. Air matanya sudah habis. Dia berjalan keluar ruangan dengan sisa harga diri yang dia punya. Dia tidak akan membiarkan Rio melihatnya hancur. Saat Sari menunggu lift, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat. Jangan menyerah. Badai pasti berlalu. Nanti malam aku masak sop buntut kesukaanmu. Pulanglah. Budi. Sari menatap layar ponselnya. Di tengah kehancuran dunianya, pesan sederhana dari seorang pemulung itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya masih ingin bernapas. Sari pulang ke rumah besar itu dengan langkah gontai. Matahari sudah condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah ingin menelan tubuh mungilnya. Mobil sedan tuanya mogok tepat 200 meter sebelum gerbang rumah. Bensinnya habis, dan mesinnya yang tua merajuk karena kepanasan. Sari harus meninggalkan mobil itu di pinggir jalan dan berjalan kaki. Kakinya yang biasa melangkah di atas karpet tebal kantor,
kini melepuh karena berjalan jauh dengan sepatu kerja yang sempit. Sesampainya di depan gerbang, Sari melihat Budi sedang menyapu halaman yang luas. Laki-laki itu masih mengenakan kaos oblong putih dan celana kain milik almarhum ayahnya. Dia memegang sapu lidi dengan luwes, mengumpulkan daun-daun kering di bawah pohon mangga. Saat melihat Sari datang dengan wajah kusut dan berjalan kaki, Budi menghentikan pekerjaannya. "Sari, kenapa jalan kaki? Mobilnya mana?" Budi bergegas membuka gerbang. "Mogok, bensin habis," jawab Sari lemah. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk marah lagi. Budi mengangguk paham. Dia tidak banyak bertanya. "Nanti saya ambil jerigen. Saya belikan bensin eceran di depan. Lalu saya bawa pulang mobilnya." Sari masuk saja. "Istirahat. Air hangat sudah saya siapkan di kamar mandi." Sari menatap Budi. Laki-laki ini, bagaimana dia bisa begitu tenang? Padahal Sari baru saja kehilangan perusahaannya, kehilangan jabatannya, dan dihina oleh mantan tunangannya. "Budi, aku dipecat," kata Sari tiba-tiba. Suaranya bergetar menahan tangis. "Mereka merampas semuanya. Rio dan Bu Ratna mengambil alih perusahaan. Aku sekarang pengangguran. Aku tidak punya uang. Mobil itu mogok karena aku tidak punya uang buat beli bensin. Kita mungkin tidak bisa makan besok." Sari menunggu Budi panik. Atau mungkin Budi akan marah dan menyesal telah menikahinya. Tapi reaksi Budi di luar dugaan. Dia tersenyum. Senyuman yang sangat tipis, tapi menenangkan. "Dipecat itu bukan kiamat, Sari. Selama kita masih punya 2 tangan dan 2 kaki, kita tidak akan mati kelaparan. Saya terbiasa hidup dengan uang 20.000 sehari. Mulai sekarang, Sari ikut cara hidup saya ya. Kita berhemat. Kita mulai dari nol." Kata-kata mulai dari nol terdengar mengerikan bagi Sari, tapi entah kenapa saat Budi yang mengucapkannya, terdengar seperti sebuah petualangan baru. Malam itu, ujian pertama datang. Saat Sari baru saja selesai mandi, tiba-tiba lampu di seluruh rumah padam, gelap gulita. Sari menjerit kaget. "Budi! Budi! Mati lampu!" Sari meraba-raba dinding, ketakutan. Dia benci kegelapan sejak kecil. Terdengar langkah kaki cepat menaiki tangga. Cahaya senter menyorot wajah Sari. Budi datang membawa senter besar. "Tenang, Sari. Saya di sini." "Kenapa mati lampu?" "Tetangga sebelah lampunya menyala," tanya Sari panik. Budi mengarahkan senter keluar jendela. Benar, rumah tetangga terang benderang. Sepertinya bukan pemadaman bergilir. "Sebentar, saya cek meteran di depan." Budi turun ke bawah. Sari mengekor di belakangnya sambil memegang ujung kaos Budi erat-erat seperti anak kecil. Di depan pagar, 2 orang petugas berseragam biru sedang berdiri di depan meteran listrik. "Maaf, Pak, kenapa listrik rumah saya dimatikan?" tanya Budi sopan. Salah satu petugas menoleh. Wajahnya datar. "Ini rumah atas nama Bapak Wijaya Kusuma kan? Sudah nunggak bayar tagihan 3 bulan, Pak. Total tagihan dan denda 25 juta rupiah. Kalau tidak dibayar malam ini, kami cabut meterannya. Perintah dari pusat." Sari lemas. Dia lupa. Selama ini semua tagihan diurus oleh sekretaris pribadinya lewat rekening perusahaan. Sekarang semua akses diblokir. 25 juta? Uang dari mana? "Pak, tolong Pak, beri kami waktu besok. Saya akan cari pinjaman." Sari memohon. Harga dirinya sebagai CEO runtuh di depan petugas listrik. "Tidak bisa, Bu. Ini sistem otomatis. Kami hanya menjalankan tugas." Sari menangis. Dia membayangkan harus tidur dalam gelap, tanpa AC, di rumah sebesar ini, pasti panas dan menyeramkan. Tiba-tiba Budi maju selangkah. Dia menepuk bahu petugas itu pelan. "Mas, tolong sebentar. Istri saya takut gelap. Boleh saya bicara sebentar?" Budi menarik petugas itu agak menjauh, ke balik pohon. Sari tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan.
Dia hanya melihat Budi mengeluarkan ponsel bututnya, menunjukkan sesuatu di layar kepada petugas itu. Petugas itu awalnya terlihat kesal. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Dia mengangguk-angguk cepat, bahkan sedikit membungkuk hormat pada Budi. 1 menit kemudian, Budi dan petugas itu kembali. Maaf ya, Bu Sari. Ada kesalahan sistem di pusat. Ternyata tagihannya sudah lunas otomatis. Maafkan kesalahan kami. Listrik akan kami nyalakan lagi sekarang juga. Kata petugas itu dengan nada sangat sopan. Bahkan dia tidak berani menatap mata Budi. Klik. Suara saklar dinaikkan. Rumah kembali terang benderang. Kedua petugas itu buru-buru pamit seolah dikejar hantu. Sari bengong. Lunas? Kesalahan sistem? Budi. Apa yang kamu lakukan? Kok bisa lunas? Budi mengangkat bahu santai sambil memasukkan ponsel bututnya ke saku. Saya cuma bilang ke dia, kalau mereka matikan lampu sekarang, nanti arwah Pak Wijaya Kusuma bisa marah. Bapak itu kan orang sakti dulu. Mereka takut kualat. Orang Indonesia kan masih percaya mistis. Sari. Sari mengerutkan kening. Alasan yang tidak masuk akal. Tapi dia terlalu lelah untuk berdebat. Terima kasih Budi. Gumamnya. Keesokan paginya, Sari terbangun dengan tekad baru. Dia tidak boleh diam saja. Dia harus makan. Dia harus bertahan hidup. Dia membuka kotak perhiasannya. Isinya tinggal sedikit, karena sebagian besar perhiasan mahalnya disimpan di brankas bank yang kuncinya dipegang Bu Ratna. Hanya ada 1 kalung emas putih dengan liontin berlian kecil. Itu hadiah ulang tahun terakhir dari ibunya. Sari menatap kalung itu dengan pedih. Maafkan Sari, Bu. Sari harus jual ini buat beli beras. Sari turun ke bawah, berniat pergi ke pasar emas Cikini. Tapi di ruang tamu, dia melihat Budi sedang menata uang receh di atas meja. Ada uang kertas 2 ribuan, 5 ribuan, dan uang koin 500-an. Jumlahnya lumayan banyak, mungkin ada 300.000 rupiah. Itu uang apa? Budi? Budi menoleh, tersenyum cerah. Rezeki anak soleh. Sari, tadi pagi-pagi sekali saya bongkar gudang belakang. Ternyata banyak kardus bekas dan besi tua sisa renovasi dulu. Saya jual ke teman pemulung yang lewat. Lumayan, dapat 300.000. Budi membagi uang itu menjadi 2 tumpukan. Dia menyodorkan tumpukan yang lebih besar ke Sari. Ini 200.000 buat Sari belanja ke pasar. Beli beras, telur, sayur, sama ayam. Sisanya 100.000 saya pegang buat beli pulsa dan jaga-jaga. Sari tertegun. 200.000. Dulu, ini hanya harga secangkir kopi di kafe langganannya. Sekarang, ini adalah biaya hidup mereka selama seminggu. Sari menggenggam kalung ibunya di saku. Dia tidak jadi menjualnya. Budi, seorang pemulung, baru saja menyelamatkan kenangan terakhirnya tentang ibu. Baik, aku akan ke pasar, kata Sari mantap. Pengalaman ke pasar tradisional adalah bencana bagi Sari. Dia biasa belanja di supermarket impor yang dingin dan wangi. Di pasar becek dekat kompleks, Sari berjalan jinjit-jinjit menghindari genangan air hitam yang bau. Dia memakai masker dan topi agar tidak dikenali tetangga. Sari berhenti di lapak sayur. Bu, bayam seikat berapa? 5.000, Neng. Sari langsung mengeluarkan uang 5.000. Tiba-tiba ada tangan yang menahan tangannya. Budi. Ternyata Budi menyusulnya diam-diam. Mahal amat, Bu. 3.000 ya? Tuh. Daunnya sudah agak layu, kata Budi dengan logat akrab. Si pedagang cemberut tapi akhirnya mengangguk. Ya sudah, ambil dah. Kasihan lakinya ganteng tapi dompet tipis. Sari melongo. Budi baru saja menghemat 2.000 rupiah. Sari, di pasar itu seni tawar-menawar adalah wajib. Jangan langsung bayar. Bisik Budi sambil memasukkan bayam ke tas belanja anyaman yang dia bawa. Selama 1 jam berikutnya, Sari melihat sisi lain Budi. Laki-laki itu seperti raja pasar.
Dia tahu cara memilih ikan yang matanya masih bening. Tahu mana ayam yang segar dan mana yang suntikan. Tahu cara merayu ibu-ibu pedagang agar dapat diskon. Budi melindungi Sari dari senggolan orang, membawakan semua belanjaan berat, dan bahkan sempat membelikan Sari jajanan pasar, kue pukis hangat. Makan ini, mumpung masih hangat, kata Budi sambil menyodorkan kue itu. Sari menggigit kue pukis itu di tengah hiruk-pikuk pasar yang bau. Rasanya manis, lembut. Dan saat dia melihat Budi yang berkeringat sedang menawar harga cabai, Sari tersenyum. Senyum tulus pertamanya sejak pernikahan batal itu. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Saat mereka pulang, di depan gerbang rumah, sebuah mobil Pajero hitam sudah terparkir melintang, menghalangi jalan masuk. Dua orang laki-laki berbadan besar, berkulit gelap, dengan tato di lengan, sedang duduk-duduk di pos satpam sambil merokok. Preman. Debt collector. Sari memucat. Dia mencengkeram lengan Budi. Itu orang suruhan Rio. Pasti. Budi menyipitkan matanya. Tetap di belakang saya, Sari. Mereka mendekat. Salah satu preman itu, yang punya bekas luka di pipi, bangkit berdiri dan meludah ke tanah. Woi, ini yang namanya Sari Kusuma? Kami diutus sama bos Rio. Katanya rumah ini sertifikatnya sudah digadaikan ke perusahaan. Kalian harus angkat kaki hari ini juga. Kalau enggak, kami yang bakal bantu mengosongkan. Budi maju ke depan, meletakkan tas belanjaan di tanah. Mana surat perintah penyitaannya? Mana surat pengadilannya? Negara ini negara hukum, Mas. Nggak bisa main usir sembarangan. Suara Budi tenang, tapi berat. Preman itu tertawa meremehkan. Dia mendorong dada Budi dengan jari telunjuknya. Hukum? Hukum itu buat orang kaya. Gembel. Lu siapa? Suaminya? Minggir lu. Sebelum gue jadiin perkedel. Budi menepis tangan preman itu. Gerakannya sangat cepat. Nyaris tak terlihat. Tahu-tahu tangan si preman sudah terpuntir ke belakang. Lepas. Preman itu menjerit kesakitan. Temannya yang satu lagi hendak mencabut golok dari pinggang, tapi Budi menatapnya dengan sorot mata yang begitu membunuh, begitu dingin, hingga preman kedua itu terpaku ketakutan. Itu bukan tatapan pemulung. Itu tatapan seorang pembunuh terlatih, atau seorang jenderal perang. Dengar baik-baik. Bisik Budi di telinga preman yang tangannya dia puntir. Kalian berdua. Pulang sekarang. Bilang sama bos kalian yang namanya Rio itu. Kalau dia berani kirim orang lagi ke rumah ini untuk ganggu istri saya pastikan besok pagi dia tidak akan punya tangan untuk tanda tangan dokumen apapun. Mengerti? Ampun bang. Mengerti. Budi melepaskan cengkeramannya. Preman itu jatuh terduduk, memegangi lengannya yang terasa mau patah. Pergi, bentak Budi. Kedua preman itu lari terbirit-birit masuk ke mobil dan tancap gas. Sari yang menyaksikan semua itu dari belakang gemetar hebat. Dia melihat punggung Budi. Laki-laki itu. Barusan dia mematahkan serangan preman dalam 1 detik. Budi berbalik. Wajah sangarnya lenyap seketika. Berganti dengan wajah polos dan cemas. Sari tidak apa-apa? Maaf ya saya kasar tadi. Dulu di jalanan, pemulung sering berebut wilayah sama preman, jadi saya belajar bela diri sedikit buat jaga diri. Sari menelan ludah. Belajar bela diri sedikit? Itu tadi gerakan profesional. Kamu hebat sekali, Budi. Malam itu, mereka makan malam dengan menu sayur bayam bening, tempe goreng, dan sambal terasi. Masakan Budi lagi. Sari makan dengan lahap. Budi, tanya Sari di sela-sela makan. Kenapa kamu mau melakukan semua ini? Kamu bisa saja lari. Preman tadi bawa golok. Kamu bisa mati konyol demi wanita yang baru kamu kenal 2 hari. Budi meletakkan sendoknya. Dia menatap Sari lurus. Sari, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Dulu Sari di atas, sekarang sedang di bawah.
Saya sudah biasa di bawah, jadi saya tahu caranya bertahan. Tugas suami itu cuma satu, Sari, menjadi atap saat hujan, menjadi dinding saat ada angin. Saya mungkin atap yang bocor dan dinding yang retak, tapi saya akan pastikan Sari tidak kehujanan sendirian. Sari menunduk, menyembunyikan air matanya yang jatuh ke piring nasi. Malam itu, di dalam kamar tidurnya yang mewah namun sepi, Sari merenung. Dia kehilangan Rio, CEO tampan yang ternyata pengecut. Tapi dia mendapatkan Budi, pemulung dekil yang berani menghadapi golok demi dirinya. Tuhan, doa macam apa yang Engkau kabulkan ini? Sementara itu, di kamar tamu di lantai bawah, Budi tidak tidur. Dia duduk di tepi jendela, menatap kegelapan malam. Ponsel canggihnya menyala. Di layar, wajah asisten pribadinya, Bram, muncul dalam panggilan video. Lapor, Tuan. 2 preman tadi sudah kami amankan di tengah jalan. Mereka sudah mengaku siapa yang menyuruh. Rio Pratama. Bagus, kata Budi dingin. Hancurkan satu pabrik utama Pratama Group malam ini. Buat seolah-olah itu kecelakaan korsleting listrik. Aku ingin Rio sibuk mengurus kebakaran jenggotnya sendiri sehingga dia lupa mengganggu istriku. Siap, Tuan. Laksanakan. Budi mematikan ponselnya. Matanya menatap langit-langit kamar. Kamu membangunkan singa tidur. Rio, tunggu tanggal mainnya. Seminggu telah berlalu sejak insiden preman itu. Kehidupan di rumah besar yang kosong itu mulai memiliki ritmenya sendiri. Pagi hari, Sari akan bangun subuh, membantu Budi menyapu halaman meskipun Budi sering melarangnya, lalu bersiap-siap dengan setelan kerja lamanya untuk mencari pekerjaan. Budi sendiri akan pergi bekerja keluar membawa karung plastik, padahal sebenarnya dia pergi ke sebuah warnet atau perpustakaan umum untuk mengendalikan imperium bisnisnya dari jarak jauh, sambil sesekali memungut botol agar sandiwaranya tetap meyakinkan. Hari ini, Sari berdiri di depan cermin yang retak di sudut kamar mandi. Dia mematut dirinya. Kemeja putihnya sudah agak kusam karena dicuci sendiri dengan tangan dia belum terbiasa mencuci dan tidak punya uang untuk laundry. Tapi dia menyetrikanya dengan rapi. Bismillah, gumam Sari. Hari ini harus dapat kerja. Beras tinggal setengah liter. Sari keluar kamar. Di meja makan, Budi sudah menyiapkan sarapan, ubi rebus dan teh manis hangat. Sari, makan dulu, biar kuat menghadapi HRD yang galak. Canda Budi. Sari tersenyum kecut. Dia mengambil sepotong ubi. Rasanya manis dan seret, tapi mengenyangkan. Doakan aku ya, Budi. Aku ada wawancara di PT Citra Mandiri jam 9 nanti. Itu perusahaan garmen teman lama ayah. Pak Hendra orang baik. Dia pasti mau menolongku. Budi mengangguk. Tapi matanya menyiratkan kekhawatiran yang tidak dia ucapkan. Dia tahu sesuatu yang Sari tidak tahu. Hati-hati, Sari. Kalau misal hasilnya tidak sesuai harapan, jangan sedih ya, pulang saja. Rumah ini selalu terbuka. Sari tiba di gedung PT Citra Mandiri dengan penuh harap. Dia mengenal Pak Hendra sejak kecil. Dulu, Pak Hendra sering datang ke rumahnya, membawakan oleh-oleh saat Lebaran. Sari yakin, setidaknya dia bisa mendapatkan posisi manajer pemasaran. Namun, kenyataan menamparnya tepat di wajah. Resepsionis menahannya di lobi selama 2 jam. Maaf Bu Sari, Pak Hendra sedang meeting, kata resepsionis itu berulang kali dengan nada dingin. Akhirnya, setelah menunggu sampai kakinya kesemutan, Pak Hendra keluar. Tapi dia tidak menyambut Sari dengan hangat. Dia bahkan tidak mengajak Sari masuk ke ruangannya. Dia menemui Sari di lobi, di depan banyak orang. Pak Hendra. Sapa Sari sambil mengulurkan tangan. Pak Hendra tidak menjabat tangan itu. Dia melihat sekeliling dengan gelisah, seolah takut terlihat sedang bicara dengan Sari. Sari. Maaf saya tidak bisa lama-lama. Begini saja, tolong jangan datang ke sini lagi. Sari terkejut. Kenapa Pak?
Saya butuh pekerjaan. Bapak tahu kemampuan saya. Saya bisa bantu meningkatkan omset Bapak. Saya tidak minta gaji CEO. Gaji staf biasa pun tidak apa-apa. Pak Hendra menghela napas kasar. Sari, kamu ini pura-pura bodoh atau bagaimana? Rio sudah mengirim surat cinta ke semua asosiasi pengusaha tekstil dan garmen di Jakarta. Namamu di blacklist. Siapapun yang mempekerjakan kamu, maka Pratama Group akan memutus kontrak suplai bahan baku ke perusahaan itu. Kaki Sari lemas. Rio benar-benar ingin membunuhnya pelan-pelan. Jadi, Bapak takut sama Rio? Bapak teman ayah kan? Saya punya 500 karyawan yang harus digaji. Sari, saya tidak bisa ambil risiko bangkrut cuma demi menolong anak teman yang sudah jatuh. Pulanglah. Jangan persulit saya. Pak Hendra berbalik dan pergi, meninggalkan Sari yang berdiri kaku di tengah lobi. Sepanjang hari itu, Sari mencoba mendatangi 3 perusahaan lain. Hasilnya sama. Ada yang menolaknya halus, ada yang terang-terangan mengusirnya. Maaf, kami tidak menerima pelamar yang punya masalah hukum dengan pemegang saham mayoritas. Maaf, kualifikasi ibu terlalu tinggi. Overqualify. Kami takut tidak sanggup bayar. Alasan klis. Sore harinya, langit Jakarta kembali mendung. Sari duduk di halte bus Transjakarta, menatap kosong ke jalanan yang macet. Dia merasa sangat kecil. Sangat tidak berguna. Dia adalah mantan CEO yang lulusan luar negeri, tapi di kota kelahirannya sendiri, dia tidak lebih berharga daripada pengamen jalanan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rio. Gimana rasanya ditolak di mana-mana? Capek kan jadi orang miskin? Datanglah ke apartemenku malam ini. Berlutut, minta maaf, dan ceraikan gembel itu. Aku akan pertimbangkan memberimu posisi sekretaris magang. Air mata Sari menetes membaca pesan itu. Dia ingin sekali melempar ponselnya ke aspal. Rasa putus asa mulai merayapi hatinya. Apakah dia harus menyerah? Apakah dia harus kembali mengemis pada Rio demi bertahan hidup? Sementara itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan, Budi duduk menghadap laptop butut yang dia pinjam dari pemilik warung dengan alasan mau cari lowongan kerja cleaning service online. Di layar laptop itu, terpampang data yang dikirim oleh Bram. Laporan. Semua lamaran Nyonya Sari ditolak. Intervensi Rio Pratama sangat kuat di sektor garmen dan tekstil. Rahang Budi mengeras. Dia menutup laptop itu pelan, tapi aura membunuh memancar dari matanya. Rio, kamu bermain kotor dengan menutup jalan rezeki istriku. Baik, kalau kamu menutup semua pintu di darat, aku akan memberikan istriku sayap untuk terbang di langit. Budi mengambil ponselnya, menelepon Bram. Bram, aktifkan plan B. Siap Tuan. Apa kita akan menghancurkan Pratama Group sekarang? Jangan dulu. Itu terlalu cepat. Aku mau Rio merasa di atas angin dulu sebelum aku jatuhkan. Sekarang fokus ke Sari. Siapkan posisi di anak perusahaan kita. PT Cakrawala Logistik. Tapi Tuan, Cakrawala itu perusahaan logistik internasional. Nyonya Sari spesialis tekstil. Apa nyambung? Sari itu pembelajar cepat. Dan logistik adalah urat nadi bisnis. Kalau dia menguasai logistik, dia bisa menguasai perdagangan apa saja. Buat lowongan khusus. Posisi. Kepala cabang operasional. Gaji standar manajer. Jangan terlalu tinggi biar dia tidak curiga. Dan pastikan HRD yang mewawancarainya tidak tahu siapa saya. Biarkan Sari masuk karena kemampuannya sendiri. Paham? Mengerti Tuan. Saya akan atur agar kebetulan Nyonya Sari melihat lowongan itu. Sari pulang ke rumah dengan mata sembab. Dia tidak berani menatap Budi. Dia merasa gagal. Budi sedang menjahit kancing kemejanya yang lepas di ruang tamu. Sudah pulang Sari? Bagaimana hari ini? Sari menggeleng. Gagal, Budi. Semua menolak. Rio memblokir namaku di mana-mana. Sari duduk di sofa, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku rasa
Aku rasa aku tidak punya harapan lagi. Mungkin aku harus jual rumah ini dan kita pindah ke desa. Budi meletakkan jarum dan benangnya. Dia duduk di samping Sari. Tidak memeluk, tapi kehadirannya terasa dekat. Sari, dunia kerja itu luas. Bukan cuma tekstil. Kalau satu pintu tertutup, kita cari jendela. Atau kalau perlu, kita jebol atapnya. Budi mengambil koran bekas yang tadi dia pakai untuk membungkus nasi uduk. Dia membuka halaman lowongan kerja baris. Coba lihat ini. Tadi saya iseng baca koran bekas di lapak Pak RT. Jari telunjuk Budi yang kasar menunjuk sebuah iklan kecil di pojok halaman. Dibutuhkan segera. Kepala Cabang Operasional. PT Cakrawala Logistik. Syarat, pengalaman memimpin, tegas, jujur, mampu bekerja di bawah tekanan. Bawa CV besok jam 08.00 pagi. Walk-in interview. Sari melihat iklan itu dengan skeptis. Logistik? Aku tidak punya pengalaman di logistik, Budi. Aku ini desainer dan pebisnis kain. Bisnis itu dasarnya sama, Sari. Mengelola orang dan mengelola barang. Sari punya pengalaman memimpin ratusan orang di pabrik. Sari punya mental baja. Logistik itu butuh orang yang teliti dan tahan banting. Sari cocok. Coba saja dulu. Siapa tahu rezekinya di situ. Budi menatap Sari dengan tatapan meyakinkan. Sorot mata itu seolah mentransfer energi baru ke dalam diri Sari. Baiklah. Aku coba. Ini kesempatan terakhir. Kalau ini gagal juga, kita jual rumah. Keesokan harinya, Sari datang ke kantor PT Cakrawala Logistik di kawasan Tanjung Priok. Suasananya sangat berbeda dengan kantor-kantor di pusat kota. Di sini bising, banyak truk kontainer lalu lalang, debu beterbangan, dan orang-orang berteriak kasar. Ini adalah dunia keras. Sari sempat ragu. Apa dia sanggup bekerja di tempat seperti ini? Tapi dia teringat ubi rebus tadi pagi. Dia teringat Budi yang menyemangatinya. Dia melangkah masuk. Wawancara itu berjalan unik. Pewawancaranya bukan HRD yang wangi, tapi seorang bapak tua berwajah garang bernama Pak Rahmat, Direktur Operasional. Kamu Sari Kusuma, mantan CEO Kusuma Group? Tanya Pak Rahmat sambil membolak-balik CV Sari. Iya, Pak, jawab Sari tegas. Pak Rahmat menatap Sari tajam. Kamu biasa duduk di AC, tunjuk-tunjuk jari. Di sini kerjanya di lapangan. Mengurus supir truk yang mogok, mengurus bea cukai yang rese, mengurus barang hilang. Kamu yakin sanggup? Jangan sampai baru sehari kerja sudah nangis minta pulang. Sari menegakkan punggungnya. Pak Rahmat, seminggu yang lalu saya kehilangan segalanya. Saya diusir dari perusahaan ayah saya sendiri. Saya hidup dari ubi rebus dan bayam. Saya sudah tidak punya rasa takut dan tidak punya gengsi lagi. Kalau Bapak butuh orang yang mau bekerja keras untuk membuktikan diri, saya orangnya. Tapi kalau Bapak butuh orang yang cuma bisa menjilat atasan, Bapak salah orang. Hening sejenak. Pak Rahmat menatap mata Sari dalam-dalam, mencari kebohongan. Tidak ada. Hanya ada api tekad yang menyala. Pak Rahmat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus. Saya suka nyalimu. Orang-orang lulusan S2 biasanya banyak teori. Disuruh ke pelabuhan takut panas. Kamu diterima. Masa percobaan 3 bulan. Gaji 15 juta. Fasilitas motor dinas. Mulai kerja besok. Sari melongo. Diterima? Semudah itu? Bapak tidak takut. Nama saya di blacklist oleh Pratama Group. Pak Rahmat mendengus. Pratama Group? Siapa itu? Di pelabuhan ini, yang berkuasa itu Tuhan dan ombak. Kami tidak peduli sama intrik politik orang-orang Sudirman. Selama kamu kerja benar, saya yang pasang badan. Sari keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Dia ingin berteriak. Dia ingin melompat. Dia diterima. Bukan karena nama ayahnya, bukan karena koneksi,
tapi karena nyalinya sendiri. Sari pulang dengan senyum lebar yang tidak bisa disembunyikan. Dia mampir ke sebuah gerobak martabak manis terang bulan di pinggir jalan. Dia menggunakan sisa uang belanja terakhir untuk membeli 1 loyang martabak coklat keju spesial. Sampai di rumah, hari sudah malam. Budi sedang duduk di teras, diterangi lampu kuning yang remang-remang. Dia sedang mengamplas sebuah kursi kayu tua yang patah kakinya. "Budi!" teriak Sari. Budi menoleh, pura-pura kaget. "Ada apa, Sari? Dikejar anjing?" Sari berlari kecil dan duduk di sebelah Budi. Matanya berbinar-binar. "Aku diterima. Aku kerja, Budi. Besok aku mulai kerja di Cakrawala Logistik. Gajinya lumayan, cukup buat kita makan enak dan bayar listrik bulan depan." "Alhamdulillah." Budi tersenyum lebar. Kali ini senyumnya benar-benar tulus. "Saya bilang juga apa? Rezeki itu tidak akan tertukar. Sari itu hebat." Sari membuka kotak martabak itu. Aromanya harum mentega dan coklat menguar ke udara malam. "Ini, kita rayakan? Maaf cuma bisa beli martabak. Nanti kalau gaji pertamaku turun, aku belikan kamu baju baru ya. Kaosmu itu sudah bolong di ketiak." Sari menunjuk ketiak Budi sambil tertawa. Budi ikut tertawa, mengangkat lengannya. "Ini ventilasi alami, Sari. Biar adem." Mereka makan martabak itu berdua di teras rumah yang sepi. Potongan pertama, Sari menyuapkannya untuk Budi. Buka mulutnya. "Ah!" Budi tertegun sejenak. Jantungnya berdesir hebat. Dia menerima suapan itu. Manis. Sangat manis. Lebih manis dari hidangan Michelin star manapun yang pernah dia makan di Paris atau New York. "Enak?" tanya Sari. "Enak sekali," jawab Budi pelan. Sari menatap Budi lekat-lekat. "Budi, terima kasih ya." "Untuk apa?" "Karena sudah ada di halte bus waktu itu. Karena tidak lari saat preman datang. Dan karena percaya padaku saat semua orang menganggapku sampah. Aku bersyukur kamu suamiku." Sari menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang tertutup awan, dua hati itu bertaut semakin erat. Sari tidak tahu bahwa bahu yang dia sandari itu adalah bahu yang menopang separuh ekonomi Indonesia. Dan Budi, sang raja yang menyamar, bersumpah dalam hati bahwa dia akan menjaga senyuman wanita ini sampai mati. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Ponsel Sari bergetar di saku. Sebuah notifikasi berita online muncul. Breaking news. Kusuma Group dilaporkan atas dugaan penggelapan pajak besar-besaran. Mantan CEO, Sari Kusuma, terancam dipanggil polisi. Sari membaca berita itu. Wajahnya pucat pasi. Martabak di mulutnya terasa hambar seketika. "Rio," desis Sari. "Dia tidak puas hanya memecatku. Dia mau memenjarakanku." Budi melirik layar ponsel itu. Matanya kembali dingin. "Makanlah, Sari. Jangan dipikirkan. Berita itu cuma gertakan sambal. Bagaimana bisa tenang, Budi? Ini penjara. Sari, tatap saya." Budi memegang kedua bahu Sari. "Selama saya ada di sini, tidak akan ada polisi yang berani menyentuh seujung rambut Sari. Percayalah." Dan untuk pertama kalinya, Sari melihat sisi lain Budi yang menakutkan sekaligus menenangkan itu lagi. Keyakinan yang absolut. Pagi itu di gudang PT Cakrawala Logistik, debu beterbangan di udara bercampur dengan aroma solar yang menyengat. Sari sedang sibuk mengecek manifest muatan di sebuah truk kontainer. Dia mengenakan rompi oranye, helm proyek, dan memegang papan jalan. Keringat membasahi keningnya, melunturkan bedak tipis yang dipakainya. Meskipun lelah, ada kepuasan di wajahnya. Dia mulai menikmati pekerjaan lapangan ini. Para sopir truk dan kuli angkut mulai menghormatinya bukan karena dia anak bos, tapi karena dia cekatan dan tidak ragu turun tangan. Tiba-tiba, suara sirine yang nyaring memecah kebisingan pelabuhan. Bukan satu,
Tapi 3 mobil polisi masuk ke area gudang dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh sebuah mobil Alphard hitam mengkilap. Sari membeku. Firasat buruk menyergapnya. Para kuli angkut berhenti bekerja. Suasana mendadak tegang. Dari mobil polisi, turun 5 orang petugas berseragam lengkap. Dan dari mobil Alphard, turunlah Rio Pratama, didampingi oleh pengacaranya yang berwajah licik. Rio mengenakan setelan jas abu-abu mahal, kontras sekali dengan lingkungan gudang yang kotor. Dia memakai kacamata hitam, tersenyum miring saat melihat Sari yang berpeluh keringat. Wah, wah, pemandangan yang mengharukan. Mantan ratu tekstil sekarang jadi mandor kuli pelabuhan. Cocok sekali denganmu, Sari. Rio bertepuk tangan pelan, nadanya penuh ejekan. Sari mencengkeram papan jalannya erat-erat. Mau apa kamu kesini, Rio? Jangan bikin keributan di tempat kerjaku. Rio tertawa. Keributan? Tidak, sayang. Aku datang untuk mengantar bapak-bapak polisi ini. Mereka punya surat panggilan untukmu. Seorang polisi berpangkat perwira maju ke depan. Wajahnya datar dan tegas. Saudari Sari Kusuma? Ya, saya sendiri. Anda kami tahan atas dugaan penggelapan pajak korporasi Kusuma Group senilai 50 miliar rupiah dan pencucian uang. Ini surat perintah penangkapannya. Silakan ikut kami ke kantor sekarang. Dunia Sari seakan runtuh. 50 miliar? Itu angka gila. Bohong, teriak Sari. Saya tidak pernah menggelapkan pajak. Semua laporan keuangan diurus oleh Departemen Keuangan. Rio, ini pasti ulahmu kan? Kamu memalsukan data itu. Rio mengangkat bahu, pura-pura polos. Jangan fitnah, Sari. Bukti digital ditemukan di laptop pribadimu. Mungkin kamu butuh uang untuk membiayai suami gembelmu itu? Sudahlah Pak Polisi, bawa saja. Jangan sampai dia kabur ke luar negeri. Tanpa mendengarkan pembelaan Sari, 2 polisi wanita maju dan memegang lengan Sari. Sari meronta. Lepaskan. Saya tidak salah. Pak Rahmat. Tolong saya. Pak Rahmat. Bos Sari di Cakrawala. Berlari keluar dari kantornya. Tapi saat melihat surat perintah itu dan melihat siapa yang datang Rio Pratama, langkahnya terhenti. Dia hanya bisa menatap Sari dengan pandangan meminta maaf. Di hadapan hukum dan kekuasaan sebesar ini, Pak Rahmat tidak bisa berbuat apa-apa. Sari digiring masuk ke mobil polisi seperti seorang kriminal kelas kakap. Semua rekan kerjanya menonton. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Sari. Dia menatap Rio dari balik kaca jendela mobil. Rio melambaikan tangan sambil tersenyum puas. Sampai jumpa di penjara, mantan tunanganku. Di kantor polisi Jakarta Pusat, Sari ditempatkan di sebuah ruang interogasi yang dingin. AC-nya terlalu kencang, membuat tubuhnya yang berkeringat menjadi menggigil. Di hadapannya duduk penyidik yang terus mendesaknya. Ngaku saja, Bu Sari. Buktinya sudah kuat. Tanda tangan ibu ada di semua dokumen transfer ke rekening fiktif itu. Itu tanda tangan palsu. Saya tidak pernah melihat dokumen itu. Sari bersikeras. Air matanya mulai mengering karena lelah menangis. Penyidik itu menggebrak meja. Jangan mempersulit kami. Kalau ibu kooperatif, hukumannya bisa ringan. 5 tahun saja. Kalau tidak, bisa 20 tahun. Suami ibu si pemulung itu tidak akan bisa menolong ibu. Dia bahkan tidak punya uang buat bayar ojek ke sini. Pintu ruang interogasi terbuka. Masuklah Rio dan pengacaranya. Sudah, Pak Penyidik. Biar saya bicara hati ke hati dengan mantan tunangan saya, kata Rio. Penyidik itu mengangguk hormat dan keluar, meninggalkan mereka bertiga. Rio duduk di depan Sari, menatapnya dengan tatapan iba yang palsu. Sari, lihat dirimu. Kusut, bau keringat, mau dipenjara. Aku sebenarnya kasihan. Apa maumu? Desis Sari. Rio meletakkan sebuah map biru di meja. Sederhana.
Tanda tangani surat pengalihan sisa sahammu yang 30% itu kepadaku dengan harga murah. Lalu ceraikan si gembel Budi. Kalau kamu lakukan itu, aku akan cabut laporannya. Aku akan bilang ini cuma kesalahan administrasi. Kamu bebas hari ini juga. Sari menatap map itu. Tawaran iblis. Kebebasan ditukar dengan warisan terakhir ayahnya dan pengkhianatan terhadap suaminya. Sari teringat wajah Budi. Teringat martabak manis. Teringat janji Budi. Selama saya ada di sini, tidak ada yang berani menyentuh seujung rambut Sari. Tapi Budi tidak ada di sini. Budi cuma pemulung. Bagaimana dia bisa melawan Rio? Sari mengambil pulpen itu dengan tangan gemetar. Dia tidak mau dipenjara. Dia takut. Bagus. Tanda tangan di situ. Rio tersenyum lebar. Kemenangan sudah di depan mata. Sari mendekatkan mata pena ke kertas. Brak. Pintu ruang interogasi ditendang terbuka dengan keras. Semua orang terlonjak kaget. Jangan tanda tangan apapun, Sari. Sari menoleh. Di ambang pintu berdiri Budi. Tapi penampilan Budi berbeda. Dia masih memakai kemeja batik yang kemarin, tapi wajahnya merah padam karena marah, dan napasnya memburu. Dia sepertinya berlari menerobos penjagaan. Budi! Teriak Sari. Rio berdiri, tertawa mengejek. Heh, gembel. Berani-beraninya kamu masuk sini. Pak polisi. Usir orang ini. Dua polisi masuk hendak menyeret Budi. Tapi Budi tidak bergerak. Dia mengangkat tangannya, menunjuk wajah Rio. Kamu yang harusnya keluar, Rio. Permainanmu selesai. Hah? Kamu mabuk lem. Rio mencibir. Budi mundur selangkah, memberi jalan bagi seseorang di belakangnya. Masuk, Bang Togar. Sikat mereka. Dari balik punggung Budi, muncullah sosok yang membuat seisi ruangan itu, termasuk Rio, pengacaranya, dan polisi penyidik, terbelalak kaget. Seorang pria bertubuh besar, mengenakan setelan jas warna merah menyala yang sangat mencolok. Di jari-jarinya melingkar 5 cincin batu akik dan berlian besar yang berkilauan. Dia memegang tongkat komando berlapis emas. Itu adalah Togar Sitompul, pengacara paling terkenal, paling mahal, dan paling ditakuti di seluruh Indonesia. Pengacara yang hanya menangani kasus konglomerat dan pejabat tinggi, bayarannya bukan lagi rupiah, tapi dolar. Selamat siang. Suara Togar menggelegar dengan logat Batak yang kental. Siapa yang berani menahan klien saya, Ibu Sari Kusuma, tanpa bukti yang valid? Pengacara Rio gemetar. Pak Togar? Bapak jadi pengacara Sari? Tapi, siapa yang bayar? Togar melangkah masuk, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Urusan bayaran itu bukan urusan kau. Saya di sini karena ada ketidakadilan. Togar melempar tumpukan dokumen tebal ke meja penyidik. Baca ini. Ini adalah audit forensik independen yang baru saja saya terima 10 menit lalu. Dokumen yang kalian jadikan bukti itu palsu. IP address pengirim dokumen itu berasal dari kantor Pratama Group, tepatnya dari laptop saudara Rio Pratama sendiri. Wajah Rio pucat pasi. Bagaimana mungkin? Itu data rahasia. Dan kau, Pak Polisi. Togar menunjuk hidung penyidik. Berani-beraninya kau menekan klien saya tanpa pendampingan hukum? Kau mau saya laporkan ke Propam Mabes Polri? Saya bisa bikin bintang di pundak atasanmu copot hari ini juga. Ruangan itu mendadak hening mencekam. Aura dominasi Togar Sitompul melumpuhkan mental semua orang. Rio mencoba bicara. Pak Togar, ini pasti salah paham. Saya. Diam kau. Bentak Togar. Kau pikir uangmu bisa membeli hukum? Kau salah lawan nak. Di belakang Ibu Sari ini ada kekuatan yang jauh lebih besar dari uang recehmu itu. Togar beralih ke polisi. Lepaskan borgol Ibu Sari sekarang. Atau saya telepon Kapolri. Saya punya nomor pribadinya di speed dial. Togar mengeluarkan iPhone terbarunya, siap menekan tombol. Polisi itu panik. Baik, Pak. Baik.
Jangan telepon Kapolri. Kami akan proses penangguhan penahanannya. Dalam hitungan menit, situasi berbalik 180 derajat. Borgol Sari dilepas. Rio dan pengacaranya diusir keluar ruangan oleh Togar dengan ancaman tuntutan balik pencemaran nama baik. Sari masih bengong. Dia menatap Togar yang garang, lalu menatap Budi yang berdiri tenang di pojok ruangan dengan tangan bersedekap. Budi menghampiri Sari, memegang bahunya yang masih gemetar. Sudah saya bilang kan, tidak akan ada yang berani menyentuh Sari. Ayo pulang. Di luar kantor polisi, matahari bersinar terik. Sari berjalan berdampingan dengan Budi menuju parkiran. Togar berjalan di depan mereka menuju mobil Bentley mewahnya. Sebelum masuk mobil, Togar berbalik dan menatap Budi. Sikap Togar yang tadi garang seperti singa, tiba-tiba berubah menjadi sangat hormat. Dia membungkuk sedikit pada Budi. Sudah beres semua, bos. Mas Budi. Sisanya tim saya yang urus. Rio tidak akan berani macam-macam lagi. Terima kasih, Bang Togar. Nanti titipan abang saya kirim ke tempat biasa. Jawab Budi singkat. Siap. Mari Bu Sari, Mas Budi. Togar masuk ke mobil mewahnya dan melaju pergi. Sari menarik lengan Budi. Dia menatap suaminya dengan tatapan menuntut penjelasan. Budi, jelaskan padaku. Sekarang, itu tadi Togar Sitompul, pengacara termahal di Indonesia. Bayarannya miliaran. Dia memanggilmu bos lalu meralatnya. Dan dia tunduk padamu. Siapa kamu sebenarnya? Jangan bilang kamu cuma pemulung yang beruntung. Pemulung tidak punya nomor telepon Togar Sitompul. Budi menghela napas. Dia tahu dia tidak bisa lagi menggunakan alasan rejeki anak soleh. Dia menatap mata Sari dalam-dalam. Sari, ingat waktu saya bilang saya pernah hidup di jalanan? Sari mengangguk. Dulu, sekitar 5 tahun lalu, sebelum saya jadi pemulung di sini, saya pernah menolong seseorang. Orang itu kecelakaan di jalan tol. Mobilnya terbakar. Saya tarik dia keluar dari api sebelum mobilnya meledak. Sari menutup mulutnya. Ya Tuhan. Orang yang saya tolong itu ternyata pengusaha besar. Sangat besar. Dia berhutang nyawa pada saya. Dia memberikan saya satu kartu sakti. Dia bilang, Budi, kalau suatu saat kamu dalam bahaya besar, hubungi nomor ini. Saya akan bantu apapun, berapapun biayanya. Budi memegang tangan Sari. Tadi, saat Sari dibawa polisi, saya gunakan kesempatan itu. Saya telepon dia. Saya minta dia kirim pengacara terbaik untuk istri saya. Bang Togar itu orang suruhan dia. Jadi, saya bukan orang kaya. Sari, saya cuma punya satu jatah pertolongan. Dan saya sudah pakai jatah itu untuk menyelamatkan Sari. Sekarang kita kembali jadi orang biasa lagi. Cerita itu meluncur mulus dari mulut Budi. Logis. Masuk akal. Dan sangat heroik. Mata Sari berkaca-kaca. Kamu pakai satu-satunya kesempatanmu untuk jadi kaya. Demi aku, kamu bisa saja minta uang miliaran ke orang itu untuk modal usaha, untuk beli rumah. Tapi kamu malah minta pengacara buat aku. Budi tersenyum lembut, menyeka air mata di pipi Sari dengan ibu jarinya yang kasar. Uang bisa dicari, Sari. Rumah bisa dibangun. Tapi kalau Sari di penjara, siapa yang akan makan martabak sama saya di teras? Istri saya lebih berharga dari uang miliaran itu. Sari tidak tahan lagi. Dia menghambur ke pelukan Budi. Dia menangis sejadi-jadinya di dada bidang suaminya itu. Di tengah parkiran kantor polisi yang panas, Sari merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dia tidak peduli suaminya miskin. Hati laki-laki ini lebih luas dari samudera. Terima kasih, Mas Budi. Terima kasih. Ishak Sari. Mulai hari ini aku panggil kamu Mas. Kamu imamku yang sesungguhnya. Budi memeluk Sari erat. Matanya menatap tajam ke arah gedung pencakar langit di kejauhan. Bohong sedikit demi kebaikan tidak apa-apakan. Batin Budi.
Maaf Sari, jatah pertolonganku tidak cuma satu. Orang yang aku selamatkan itu adalah diriku sendiri. Dan permainan ini belum selesai. Rio harus membayar lebih mahal dari sekadar rasa malu. Malam harinya, berita tentang Sari Kusuma bebas, polisi diduga salah tangkap menjadi headline di mana-mana. Reputasi Rio hancur seketika. Investor mulai meragukan kepemimpinan Rio yang gegabah. Saham Pratama Group mulai goyah. Di apartemen mewahnya, Rio membanting gelas whisky ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Bajingan, siapa Budi itu sebenarnya? Kenapa Togar si Tompul mau membela gembel seperti dia? Asisten Rio gemetar ketakutan. Pak, ada rumor aneh. Apa? Ada pergerakan saham besar-besaran sore ini. Seseorang memborong saham Kusuma Group dan Pratama Group sekaligus di pasar gelap. Identitas pembelinya disembunyikan lewat perusahaan offshore di Cayman Islands. Tapi kodenya BH. BH? Budi Hartono? Enggak mungkin. Rio tertawa histeris. Budi itu nama pasaran. Pasti kebetulan. Sementara itu, di rumah Sari. Sari sudah tidur lelap karena kelelahan. Wajahnya damai. Budi duduk di ruang tamu, membuka laptopnya. Di layar, grafik saham menunjukkan warna hijau yang mendominasi. Plan C selesai. Aku sudah menguasai 51% saham Kusuma Group dan 40% saham Pratama Group. Budi mengambil ponselnya, menelepon Bram. Bram, siapkan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Gabungan untuk kedua perusahaan. Besok pagi, di Ballroom Hotel Mulia, undang semua direksi, komisaris, dan wartawan. Siap, Tuan. Undangan atas nama siapa? Atas nama pemilik baru, Budi Santoso. Tapi Tuan, nanti Nyonya Sari. Budi tersenyum misterius. Besok, Sari tidak akan lagi menjadi istri pemulung. Besok, aku akan mengembalikan mahkotanya. Besok, dia akan tahu siapa suaminya yang sebenarnya. Siapkan baju terbaikku Bram. Dan siapkan gaun terbaik untuk Sari. Pesta topeng berakhir besok, pagi hari di rumah Sari. Suasana berbeda dari biasanya. Biasanya Sari bangun disambut aroma nasi goreng. Tapi hari ini dia bangun disambut oleh sebuah kotak besar berwarna hitam dengan pita emas di atas kasurnya. Sari membuka kotak itu, isinya adalah sebuah gaun kerja blazer dan rok. Dari bahan sutra kualitas terbaik, berwarna biru dongker yang elegan. Di sebelahnya ada sepasang sepatu hak tinggi yang berkilau. Sari bingung. Budi? Panggilnya. Budi masuk ke kamar. Tapi Sari hampir tidak mengenalinya. Budi sudah mencukur habis jenggot tipisnya. Rambutnya dipotong rapi gaya undercut. Dia mengenakan setelan jas hitam yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Kemeja putihnya licin tanpa kerutan. Dasinya terikat simpul Windsor yang presisi. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan Patek Philippe yang harganya setara dengan rumah mewah di Pondok Indah. Aura pemulungnya lenyap tak berbekas. Yang berdiri di hadapan Sari sekarang adalah seorang pria alfa, seorang pemimpin dunia. Budi, kamu, kenapa pakai baju seperti ini? Dan ini, baju siapa? Budi tersenyum. Senyumnya masih hangat seperti Budi yang dulu, tapi matanya memancarkan ketegasan yang berbeda. Pakai bajunya, Sari. Hari ini kita akan pergi ke Hotel Mulia. Ada rapat umum pemegang saham luar biasa. Sari harus datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak Sari. Tapi, aku sudah tidak punya saham mayoritas. Rio yang pegang kendali. Kita ke sana cuma mau dipermalukan. Percayalah padaku. Sekali ini saja. Budi mengulurkan tangannya. Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan. Ratusan wartawan sudah berkumpul di lobi. Flash kamera berkilauan menyilaukan mata. Mobil-mobil mewah berdatangan. Rio Pratama turun dari mobil Ferrari merahnya. Dia menggandeng Bu Ratna yang tersenyum lebar seperti memenangkan lotre. Linda mengekor di belakang mereka.
Rio melambaikan tangan ke wartawan. Hari ini adalah hari bersejarah. Pratama Group dan Kusuma Group akan merger menjadi raksasa baru. Saya akan memimpin era baru industri tekstil Indonesia. Teriak Rio percaya diri. Tiba-tiba, kerumunan wartawan bergeser. Suara bisik-bisik terdengar riuh. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam berhenti tepat di depan lobi. Mobil yang jauh lebih mahal dan langka daripada Ferrari milik Rio. Pintu dibuka oleh sopir berseragam. Enyo. Turunlah Budi. Dia berdiri tegak, membenarkan kancing jasnya, lalu mengulurkan tangan ke dalam mobil. Sari turun. Dia tampak anggun dan berwibawa dengan balutan busana barunya. Dia menggandeng lengan Budi, meskipun wajahnya masih menyimpan 1000 pertanyaan. Rio dan Bu Ratna ternganga. Itu si gembel Budi? Tanya Bu Ratna gagap. Kenapa dia? Kenapa dia terlihat seperti aktor film? Rio mendengus. Halah, paling mobil sewaan. Jas sewaan. Dia pasti pakai sisa uang Sari buat gaya-gayaan terakhir kali. Dasar orang miskin banyak tingkah. Budi dan Sari berjalan melewati karpet merah. Budi tidak menoleh sedikit pun pada Rio. Dia menatap lurus ke depan. Tatapan tajam yang membuat orang-orang di sekitarnya otomatis minggir memberi jalan. Di dalam ballroom, suasana tegang. Para pemegang saham minoritas, direksi, dan komisaris sudah duduk. Rio naik ke podium. Dia memukul palu sidang. Rapat dibuka. Agenda tunggal hari ini. Peresmian saya, Rio Pratama, sebagai CEO seumur hidup, dan pengusiran Sari Kusuma dari jajaran direksi selamanya. Tepuk tangan terdengar, tapi hanya dari kubu Rio. Tunggu sebentar. Suara bariton yang berat menggema di ruangan. Budi berdiri dari kursi belakang. Semua mata tertuju padanya. Rio tertawa sinis. Ada Pak Sopir. Mau apa kamu? Mau minta nasi kotak sisa rapat? Ini rapat para pemilik saham, bukan tempat penampungan gelandangan. Budi berjalan perlahan menuju podium. Langkah kakinya mantap, bergema di lantai marmer. Koreksi, Rio. Ini rapat pemilik saham. Dan sebagai pemegang saham pengendali yang baru, saya perintahkan kamu turun dari panggung itu. Sekarang, ruangan gempar. Rio memerah padam. Omong kosong apa ini? Saya pemilik 45% saham. Siapa yang punya saham lebih besar dari saya? Layar proyektor besar di belakang podium tiba-tiba menyala. Data kepemilikan saham terbaru muncul. PT BH Investment Dat, Singapura, 51%. Rio Pratama, 25%. Ratna Dewi, 20%. Publik, 4%. Rio melotot. BH Investment? Siapa itu? Saya. Jawab Budi singkat. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan melemparkannya ke meja di depan Rio. Perkenalkan ulang. Nama saya Budi Hartono, pemilik BH Corp, induk perusahaan dari BH Investment, Cakrawala Logistik, dan rumah sakit tempat ibumu dirawat kemarin. Rio, hening. Sunyi senyap yang mencekam. Nama Budi Hartono adalah legenda. Sosok triliuner misterius yang menguasai ekspor-impor Asia Tenggara tapi jarang muncul di media. Dan sosok itu adalah si pemulung yang kemarin mereka hina. Kaki Bu Ratna lemas. Dia merosot dari kursinya. Linda menutup mulutnya. Gemetar. Rio mundur terhuyung-huyung, menabrak mimbar. Tidak mungkin. Kamu itu gembel. Aku lihat kamu mungut botol. Budi tersenyum miring. Dia mengambil mikrofon. Benar, saya memungut botol. Saya juga memungut istri yang kamu buang seperti sampah. Dan tahukah kamu, Rio, di tangan orang yang tepat, sampah bisa didaur ulang menjadi emas. Tapi di tangan orang bodoh sepertimu, emas pun akan berubah menjadi debu. Budi menatap Sari yang masih terpaku di kursinya dengan air mata mengalir. Budi turun panggung, menghampiri Sari. Sari, maafkan saya harus berbohong.
Saya ingin mencari wanita yang mencintai budi si manusia biasa, bukan budi si pemilik triliunan rupiah. Dan saya menemukannya. Kamu, Sari, kamu berlian saya. Budi berlutut dengan satu kaki di depan Sari, di hadapan ratusan orang dan kamera wartawan. Sari Kusuma, maukah kamu memaafkan suamimu yang pembohong ini, dan memimpin perusahaan ini lagi bersamaku? Sari menangis tersedu-sedu. Dia memukul bahu Budi pelan. Kamu jahat sekali. Jadi kamu mau atau tidak? Goda Budi. Mau, teriak Sari. Dia memeluk leher Budi erat-erat. Ruangan itu meledak dengan tepuk tangan. Flash kamera menyala seperti badai kilat, tapi drama belum selesai. Budi kembali berdiri. Wajahnya berubah dingin saat menatap Rio dan Bu Ratna. Bram, panggil Budi. Siap, Tuan. Bram masuk membawa beberapa polisi. Berdasarkan bukti CCTV dan pengakuan saksi yang kami tangkap, kebakaran di pabrik Cikarang minggu lalu didalangi oleh Rio Pratama untuk klaim asuransi palsu. Tangkap dia. Polisi langsung meringkus Rio. Rio meronta-ronta. Lepaskan. Saya orang kaya. Saya punya uang. Uangmu sudah tidak laku di sini, Rio. Saham Pratama Group sudah anjlok 80% pagi ini karena saya tarik semua investasi saya. Kamu bangkrut, kata Budi dingin. Rio diseret keluar sambil berteriak-teriak frustrasi. Bu Ratna dan Linda gemetar ketakutan. Mereka mencoba menyelinap pergi. Mau kemana, Ibu mertua? Suara Sari menghentikan langkah mereka. Bu Ratna berbalik, langsung bersimpuh di kaki Sari. Sari, anakku sayang, maafkan ibu nak. Ibu hilaf. Ibu dipengaruhi Rio. Tolong jangan penjarakan ibu, kami kan keluarga. Sari menatap wanita yang selama ini menyiksanya itu. Dulu, dia takut pada Bu Ratna. Sekarang, dia hanya merasa kasihan. Aku tidak akan memenjarakan ibu. Itu buang-buang waktu. Mata Bu Ratna berbinar. Benarkah? Terima kasih Sari. Tapi, lanjut Sari tegas. Kembalikan semua aset ayah yang ibu curi. Rumah, tanah, perhiasan. Kembalikan semuanya hari ini juga. Setelah itu, silakan ibu dan Linda pergi dari Jakarta. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bu Ratna lemas. Tanpa harta, hidupnya selesai. Tapi itu lebih baik daripada penjara. Dia mengangguk lemah dan pergi dengan kepala tertunduk, diikuti Linda yang menangis. 3 bulan kemudian, rumah besar Sari sudah kembali ramai. Kali ini bukan oleh pegawai yang sombong, tapi oleh anak-anak yatim piatu yang diundang makan siang setiap Jumat. Sari sedang di dapur, bukan sebagai CEO, tapi sebagai istri. Dia sedang mencoba memasak nasi goreng resep Budi. Meskipun rasanya kadang masih keasinan. Budi duduk di meja makan, masih memakai kaos oblong putih kesukaannya walaupun sekarang kaos itu merek Armani. Dia menyuap nasi goreng buatan Sari. Gimana? Enak? Tanya Sari cemas. Budi mengunyah pelan, lalu tersenyum lebar. Rasanya, rasa cinta. Enak sekali. Sari tertawa lega. Budi memegang tangan Sari. Sari, besok kita harus ke Paris. Ada peresmian cabang baru. Kamu siap? Sari menggeleng. Nanti dulu mas. Ada yang lebih penting. Apa? Sari mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku celemeknya. Sebuah test pack dengan 2 garis merah. Kita harus ke dokter kandungan dulu. Penerus BH Corp sedang dalam perjalanan. Mata Budi membelalak. Dia terdiam. Lalu detik berikutnya dia melompat dari kursi, mengangkat tubuh Sari dan memutarnya di udara. Alhamdulillah, terima kasih Sari. Ini harta terbesar saya. Tawa bahagia mereka memenuhi rumah itu, menghapus semua kenangan pahit masa lalu. Di luar jendela, matahari bersinar cerah. Di pojok gudang belakang, karung plastik bekas memulung Budi masih tergantung rapi di dinding. Bukan sebagai sampah, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak memandang tahta,
Dan kebahagiaan sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak terduga.